masukan mental yang memang mereka belum bisa terima gitu kan, belum bisa terima gitu kan, yang apa belum bisa mereka pahami, tapi nyatanya mereka harus menembus kepahitan itu, mentalnya itu. Akhirnya itu mereka pada akhirnya itu mereka saking sedih gitu, sangat sedih gitu kan, yang betapa menyedihkannya mereka hidup di dunia ini gitu kan ya. Nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, terus orang tua itu hanya komplain gini-gini gitu kan ya. Tapi pada nyatanya itu orang tua itu madrasah pertama loh gitu kan ya. Kalau menurut dari agama gitu ya kan. Karena madrasah selain di sekolah itu yang mengajarkan lingkungan anak dan rumahnya itu ya orang tua gitu kan. Kalau misalkan anaknya itu nggak mau dipandang jelek sama masyarakat, ya kita harus sebagai orang tua harus mengajarkan mereka gitu, bukan berarti menggurui mereka gitu kan. Yang artinya masih masukan mental yang memang belum bisa mereka terima gitu. Lalu ketika mereka masuk offline gitu ya, mereka masuk offline, mereka tuh nggak bisa ngebaca sama sekali. Karena di rumah juga nggak ada yang ngajarin, tapi online juga, gurunya juga kadang-kadang memang ngejelasin doang, tapi seperlunya aja gitu. Ya. Jadi tidak ada pelajaran tambahan bagi mereka untuk tatap langsung gitu kan ya. Mereka juga kan harus butuh bimbingan langsung gitu kan. Cara menulis bagaimana, cara memilih gimana, latihan menulisnya gimana. Masa iya dari anak TK yang online gitu ya. Mereka tuh diajarkan huruf A melalui virtual, tapi mereka kan harus ada bimbingan juga langsung, praktek langsung dari gurunya gitu. Nah itu. Nah, lalu yang kedua, permasalahan yang lagi banyak anak yang broken home. Jadi mereka tuh tidak tahan dengan kondisi di rumah, lalu mereka tuh kabur dari rumah tanpa alasan yang jelas gitu. Akhirnya tuh banyak mereka tuh yang prostitusi ya. Gitu. Gimana tuh? Sangat memprihatinkan sekali. Kita fokus ke ini dulu ya. Kita fokus ke yang pertama dulu ya. Kayak yang kasus-kasus anak SD itu ya SMP SMA udah mulai Facebook tuh ya. Nah kalau yang SD masih belum ini. Ya ini mungkin salah satu hikmah yang harus kita dapat buat pelajaran orang tua yang sering komplain guru kalau gurunya itu marah-marahin si anaknya ini, misalkan dipukul dikit langsung ke polisi atau itu kan nggak apa namanya, nggak perlu dilakukan gitu ya. Ya karena apa? Karena ngajarin anak itu nggak segampang sama yang kita pikirkan gitu. Ya mungkin gampangnya gitu. Ada COVID ini, si anak ini ditaruh di rumah, belajar di rumah, si orang tuanya itu suruh ngajarin sendiri. Coba rasain menjadi guru kayak gimana? Ya pusing, ya marah-marah segala macam. Bahkan ada yang nggak bisa ngajarin gitu. Nah bahkan ada yang nggak bisa ngajarin. Nah jadi kayak gitu bisa diambil pelajaran kalau guru itu tuh pasti ngarahinnya ke yang benar-benar, walaupun pakai cara yang agak kasar sedikit ya, pukul dikit ya wajar lah. Kalau dibandingin sama zaman-zaman dulu kan beda kan? Nah iya. Nah, terus yang kedua apa namanya? Penting banget sih kalau ini COVID udah benar-benar bisa ditangani. Anak SD itu seharusnya luring juga sih, maksudnya face to face juga, karena ya mereka itu butuh belajar secara langsung dari gurunya gitu, yang lebih profesional buat ngajarin si anak-anak ini. Apalagi kan kalau anak SD itu kan emang perlu dibimbing banget gitu. Soalnya gue juga pernah ngerasain, gue di rumah ini ngajarin anak SD juga gitu loh. Gue juga ngerasa si guru ini cuma ngasih video pembelajaran sama ngasih tugas doang. Jadi kalau misalkan bocah kelas 3 SD itu bodo amatan sama yang kayak gitu, apalagi ngasih video pembelajaran kayak gitu. Jadi kalau orang tuanya nggak bisa ngarahin banget, maksudnya nggak bisa ngarahin ke video sama soal yang dikasih, dia itu zonk, jadi nggak dapet apa-apaan si anak gitu loh. Nah makanya jadi orang tua tuh kalau masih posisi kayak gini harus support banget. Cuma permasalahan juga kan ada yang orang tua yang lagi kerja dinas segala macam sampai si anak nggak bisa diajarin sama siapapun. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan COVID ini udah bisa ditangani banget, maksudnya udah ada potensi banget buat anak SD itu masuk luring, segar lah sih. Karena ya takutnya nanti mereka itu pas masuk zone gitu, disuruh masuk, suruh nulis gak bisa, disuruh ngerjain soal ini gak bisa ya, karena mungkin mereka itu gak bisa memahami video pembelajaran, terus soal-soal yang dikasih sewaktu online gitu loh. Orang tua yang tidak dapat memahami ya kan? Iya, ada aja orang tua yang gak ngerti gitu loh. Contohnya itu ya siapa ya, banyak sih, gue gak mau ngasih tahu contohnya takutnya. Tapi memang udah banyak kenyataan terjadi di mana-mana ya kan? Dan itu gue prihatin banget sih. Mungkin dampak buat anak kecil dari pandemi COVID ini sih
ya takutnya jadi bodoh gitu loh. Tuh, jadi yang tolol makin tolol ya. Iya gitu. Udah gitu di sisi lain kan anak-anak kan sering dimarah-marahin gitu ya. Iya. Dimarah-marahin sama si orang tuanya gitu karena mungkin orang tua yang mikir bodoh nih orang anak gak bisa ngerti-ngerti sama pelajarannya atau apa gitu ya. Sampai pada akhirnya itu membentuk si anak ini jadi orang yang nggak percaya diri gara-gara ya disalahin terus sama orang tuanya di rumah kan ya. Nah itu harus diedukasi sih terutama buat ini orang tuanya, kalau bisa ya ngajarin si anak itu harus sabar gitu. Terus ya harus pakai cara sendiri biar si anak itu ngerti, jangan pakai marah-marah. Anak tuh kalau dimarahin terus-terusan, ya gue rasa sih berdasarkan yang gue rasa itu nggak bakal masuk di otak gitu, justru malah jadi bumerang gitu. Seharusnya itu menghadapi itu dengan cara yang sabar, telaten, dia sampai benar-benar bisa. Ya kalau misalkan si anak bisa banget ya berarti orangnya tegas, tapi kalau nggak bisa ya mungkin batas kemampuan dia itu segitu, nggak perlu kita marah-marahin gitu. Ada juga mungkin yang di rumahnya sering diomelin tapi di sekolahannya jadi mikirin apa yang di rumahnya terjadi gitu kan ya, jadi belajar itu nggak fokus ya kan. Itu larinya tuh yang mungkin ke situ juga gitu ya. Jadi tercetak dalam bahasa gue sendiri sih, tercetak di otaknya sampai kayak ngebentuk karakter kepribadian dia gitu ya. Jadi karakter kepribadian suka apa nggak pede gitu ya, nggak fokus atau ya gitulah, mungkin gara-gara dampak dari situ juga sih. Makanya orang tua tuh harus benar-benar tahu cara ngajarin anak yang baik gitu, harus diedukasi. Terus yang kedua, tadi kan ada pertanyaan kedua nih, anak-anak broken home. Dia itu gak jauh beda sama orang tua yang suka marah-marahin anak SD tadi, ini anak-anak yang diajarin sekolah tadi. Ya seharusnya, ya mungkin kan banyak sih ya apa konfliknya tuh broken home gara-gara perceraian, gara-gara diomelin terus di rumahnya, gara-gara dibedain sama kakak-kakaknya, sampai dia tuh berpikir ya udah malas lah gue di rumah tuh nggak jelas, gue pengen keluar aja dulu, pengen bebas, gue pengen gini itu. Dia itu mungkin cara dia buat tenangin dirinya sendiri kan. Nah itu seharusnya tuh kembali lagi yang namanya anak itu harus dibimbing sama orang tua gitu loh, apalagi anak masih kecil, anak masih remaja. Ya remaja kan dia kan emosinya masih ini nggak stabil lah ya, kadang kesini kadang kesitu gitu ya. Nah, itu orang tuanya itu butuh banget orang terdekat, itu orang tua yang bisa ngarahin anak-anak gitu. Ya tetap kembali, jangan orang tuanya itu selalu menyalahkan anak, selalu nggak menghargai hasil anak gitu. Jadi misalkan dia disuruh kesana kesini oke, tapi pas lagi marah-marah diungkit si anak nggak pernah gini gitu. Terus si anak mikir, perasaan gue disuruh begini oke, gue disuruh kayak gini oke, tapi kenapa nggak dianggap gitu loh. Seharusnya itu dihargai gitu. Jadi supaya biar anak itu senang gitu kalau usaha dia itu dihargai sama orang tuanya gitu. Mungkin lebih ke contoh ke orang tuanya gitu ya, gimana cara orang tua itu membimbing si anak ini biar si anak nggak broken home, nggak timbul pikirannya nggak percaya diri, nggak fokus, harus ngerti punya cara sendiri buat ngarahin si anak ini. Makan dulu coy, biar gak tegang. Enggak sih, gue nggak tegang sih sebenarnya, cuma gue lagi fokus aja ngomong. Sekarang kita makan dulu bos. Kalau udah fokus dia nggak bisa apa, nggak mau makan gitu. Mungkin karena gue kalau ditanya itu gue punya tanggung jawab buat ngomong, buat jawab gitu. Kalau misalkan gue bisa jawab sebisa gue dan menurut gue, insya Allah gue bakal jawab. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin gue bilang mohon maaf gue belum bisa jawab pertanyaan ini gitu. Apa kita juga menerapkan pelajaran yang telah kita pelajari gitu kan ya, ketika kita mempraktekannya gitu kan. Karena kan gue juga kadang-kadang suka sering baca buku gitu kan ya, cuman gue mau praktek siapa nih gitu kan ya, gue mau ngajak ngomong sama siapa topiknya gitu kan. Gue juga kadang-kadang nggak ada teman ngobrol gitu kan ya, nggak ada yang mau bisa disampaikan sama siapa gitu kan ya. Kadang tuh juga kalau kita diskusi juga kadang ya sama orang yang bintang tamu spesialnya aja gitu kan ya gitu. Jadi gue pengen menyampaikan untuk ngobrol-ngobrol gini, ngobrol-ngobrol sama bebas ini, gue kadang-kadang tuh cuma bisa ngobrol sama 2 sampai 3 sampai 4 orang aja gitu. Dan mungkin kalau untuk diskusi ini mungkin gua kayak misalkan banyak orang gitu kan, yang lebih dari 4 orang gitu ya. Kadang-kadang tuh gua demam panggung gitu. Yang artinya tuh gua ketika gua pengen menyampaikan sesuatu gitu kan ya,
Tapi gua kan sebenarnya mikir kayak gini, gimana sih caranya supaya teori kita sama pendapat kita itu bisa diterima sama orang gitu kan ya. Iya. Gitu. Kita intinya itu kan dalam bahasa Inggris itu think twice before doing ya kan. Nah, artinya kita pikirkan 2 kali gitu kan sebelum melakukannya gitu. Maksudnya kalau dalam peribahasa kita tuh berpikir sebelum bertindak Nice. gitu. Jadi untuk ini mungkin ya banyak sih orang-orang Indonesia tuh yang memang ngobrol tuh kita pengen nimbrung ke circle yang ini, cuman dia fokusnya asik-asik sama circle yang ada di sininya gitu kan. Percirkelan lah gitu. Ya gimana ya, gue sih orangnya fleksibel aja sih gitu ngobrol gini-gini kan. Tapi nyatanya itu ya kalau untuk orang yang frekuensi gitu ya masalah orang yang kita masuk ke frekuensi ini tapi gue belum paham, tapi nyatanya itu kita ngobrol bebas aja lah, ngapain kita saling nutupin gitu kan. Jadi buat teman-teman, mungkin ini buat teman-teman yang baca, nonton. Ya mungkin ini si Rahman ini tujuannya baik nih. Jadi dia suka baca buku, tapi dia nggak tahu. Dia tuh pengen diskusi sama siapa gitu loh soal apa yang dia tahu dari buku-buku itu. Dan mungkin ya teman-teman yang sependapat sama gue gitu. Kalau si Rahman ini enak diajak ngobrol bareng kayak gini, apalagi buat kayak di TV ini gitu ya. Jadi ini bagus banget ini. Jadi teman-teman mungkin bisa lah ngobrol sama Rahman kalau berhendak gitu ya. Japri aja si Rahman, barangkali bisa sharing-sharing gitu. Ini aja gue sebenarnya dadakan ini serius. Niatnya gue nugas, tapi diajak gini, tapi ya gak apa-apa sih. Gue suka sebenarnya, gue suka diskusi sebenarnya. Lagi diskusinya itu nggak yang macam-macam gitu, kita yang terarah aja gitu. Iya. Ya gitu lah. Jadi lanjut lagi ya, gitu ya. Kalau menurut gua ya dari COVID ini ya, menurut sudut pandang keagamaan gitu kan, biasanya itu kan namanya peristiwa alam ya. Biasanya kan tiap masa itu kan punya terjadi peristiwa yang berbeda-beda ya. Apalagi kita menghadapi situasi mental gini ya kan, karena tuh dalam Al-Quran tuh kita udah dijelasin gitu kan dalam surat. Iya boleh. Santuy gue juga makan kok. Nah, kalau menurut gue ini COVID-19 ini termasuk bagian dari keagamaan itu. Contohnya itu ya kan menurut psikologi ya. Kalau dalam keagamaan ini dalam ruangan hidupnya itu ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Karena dalam Al-Quran itu sendiri telah dijelaskan gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in min khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Masya Allah. Nah, jadi kita itu uji dengan kelaparan, bisyai'in minal khawfi ya kan, ketakutan ya kan, wal ju'i kehausan ya kan, wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat ya kan, dalam buah-buahan ya kan. Dengan pakan-pakan ekonomi gini kan ya. Tapi hikmahnya itu bagi orang-orang yang sabar itu pasti setelah kejadian itu, ujian itu ya kan, akan bahagia gitu orang-orang yang sabar gitu kan, yang bisa ngelewatinnya gitu kan ya. Tapi yang namanya peristiwa itu pasti ada yang namanya kita kehilangan sesuatu gitu kan ya. Tapi kita ucapkan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Apalagi idza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Emosi kita pasti setiap masanya itu kita mempunyai sesuatu, lahir sesuatu, pasti kehilangan sesuatu juga gitu kan. Gitu. Tapi dalam ruangan itu ujian dan cobaan ini ada tafsir-tafsirnya juga loh dalam Al-Quran juga yang menyatakan bahwa hidup manusia ini tidak lepas dari cobaan dan kepahitan hidup misalnya. Gitu. Ada juga mungkin ayat-ayat Al-Quran yang memang, mohon maaf aja ya kalau misalkan saya artinya itu akan ada yang berpaham gitu, ada yang salah gitu ya, tapi intinya itu menuju ke situ gitu. Iya. Bisa dimaklumi lah, kita sama-sama masih belajar gitu. Betul. Kita diskusi sesuai apa yang kita pahami aja dulu gitu loh. Iya. Nanti kalau misalkan ada yang salah mungkin teman-teman bisa dilurusin. Ya. Karena kita mengutarakan pendapat kita gitu kan ya. Bukan berarti kita mendiskriminasikan sesuatu atau mungkin kritik-kritik ya kita terima lah gitu. Bukan berarti ya ini kita hanya mengutarakan pendapat aja gitu yang memang kita ngerasa kita lalui gitu kan. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih itu dalam perspektif agama itu kita jatuhnya kecobaan. Karena cobaannya. Apa bedanya ujian dan cobaan gitu kan. Kalau ujian itu kan kita
bedain sesuatu gitu kan ya. Tahu kita tahu